Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham dari sektor consumer good ya. Saham apa saja saham yang akan dibahas dalam video kali ini adalah Unilever dan ICBP. Kenapa saya bahas dua saham ini? Karena menurut saya ada tanda-tanda untuk perbalikan arah atau reversal ya. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan saham yang pertama, saya sampaikan bahwa IHSG kita mengalami koreksi ya, cukup dalam 1,3% ke level 6.819. Nah, koreksi ini koreksi lanjutan dari kemarin yang turun hampir 4,5% ya, seperti itu. Akankah ini tanda-tanda koreksi lanjutan? Menurut saya ada potensi, ada kemungkinan bahwa IHSG kita ini akan koreksi lanjutan seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama, Unilever ya, atau UNVR. Untuk Unilever sendiri tanggal 10 Mei 2022 mengalami kenaikan ya, melanjutkan kenaikan, lebih tepatnya 9,23% ke level 4.380. Sempat menyentuh level resistennya di 4.400 tetapi gagal break dari 4.400 ya, ditutup di bawahnya yaitu 4.380. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat ini ada potensi, masih ada potensi ya, tanda-tanda bahwa Unilever ini akan ada perbalikan arah menjadi uptrend kembali. Tetapi sebelum bisa dikatakan uptrend kembali, maka Unilever ini harus minimal break dari level resisten yang cukup kuat, yaitu di level 4.400 ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat secara garis EMA 50 nya berada di bawah EMA 200, EMA 50 ada di sekitar 3.680, EMA 200 nya ada di sekitar 4.300, seperti itu. Untuk volume harian 2 hari ini cukup oke ya, cukup tinggi. Kemudian volume dari secara garis MACD juga masih mengarah ke atas, ada potensi melanjutkan penguatan seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya, apakah Unilever ini ada akumulasi atau tidak ya. Kita lihat dari tanggal 9 dan tanggal 10 ada akumulasi yang cukup masif ya, oleh ZP, BP, CC, YU, dan DX. Nah, yang menarik adalah foreign. Dari sisi foreign ya, foreign di sini akumulasi cukup masif untuk saham masuk kembali ya. Untuk saham Unilever oleh ZP, CC, YU, DX, dan KK seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau asing masih akumulasi, kemudian secara garis EMA maupun MACD juga masih mengarah ke atas, volume konfirmasi dia sudah break dari level 4000 nya, kemudian ada tanda-tanda dia akan meretest kembali ke 4400. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah punya di daerah 3800-an atau di under 3.500, bisa hold saja selama Unilever ini masih berada di atas level 4.000, atau lebih bagusnya adalah kalau Unilever mampu breakout dari level 4.400 nya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya bagaimana? Buat teman-teman yang belum punya sebaiknya wait and see dulu. Memang ada tanda-tanda dia akan bergerak reversal, tetapi kalau menurut saya selama dia belum bisa berhasil break dari level 4.400, maka sebaiknya wait and see dulu. Jadi kalau teman-teman mau entry, pastikan teman-teman buy on breakout di sekitar 4.400.
karena di sana ada resisten yang cukup kuat yang beberapa kali sempat menahan pergerakan dari Unilever. Di sini di retest, gagal break, turun kembali seperti itu. Itu untuk Unilever. Walaupun ya, kalau sekedar informasi, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kinerjanya dari Q1 tahun 2022 untuk Unilever mengalami perbaikan ya. Tetapi menurut saya tidak akan membahas terlalu dalam fundamentalnya, tetapi teman-teman perlu cermati bahwa ada biaya jasa dan ETS-nya yang hilang dari laporan Q1-nya Unilever, seperti itu. Jadi takutnya adalah labanya adalah laba semu karena penundaan biaya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada dapat info lainnya, silakan komen di kolom komentar ya. Kita sharing di sana. Seperti itu. Kita lanjut ke saham yang kedua, ada ICBP. Indofood CBP sukses makmur. Nah, kenapa saya bahas ICBP? Karena kinerjanya atau pada hari ini harga sahamnya cukup naik, cukup signifikan ya. Hampir 8% atau lebih tepatnya 7,7% ke level 7.975. Sempat menyentuh level psikologis 8.000 tetapi gagal bertahan, ditutup di bawahnya ya, di sekitar 7.975. Kalau dilihat volume harian cukup tinggi ya volume hariannya. Kemudian body candle masih menyentuh EMA 50-nya di sekitar 7.700, tetapi melihat body candle yang cukup solid, volume harian yang cukup tinggi, kemudian garis MACD masih mengarah ke atas, mulai mengarah ke atas lebih tepatnya, maka ada potensi untuk saham ICBP ini break dari level 7.700 atau EMA 50-nya. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya saham ICBP ini break dari 7.800 atau 7.700-nya, maka kemana arahnya? Yaitu di EMA 50-nya, yaitu mencoba retest ke level psikologis 8.000. Kalau mampu break, maka dia akan mengejar atau retest kembali ke EMA 200, di mana EMA 200-nya di level 8.250 sampai dengan 8.300. Di sana ada area EMA 200 untuk ICBP, seperti itu. Kita coba cek broker summary dari ICBP. Apakah 2 hari terakhir ini ada akumulasi atau tidak ya? Untuk ICBP 2 hari terakhir ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh BB, LG, GR, ZP, dan CS. 5 besarnya. Kita coba lihat apakah foreign juga masuk. Kalau dilihat secara 2 hari ini, foreign cenderungnya netral ya, tidak terlalu banyak akum maupun jual, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau dilihat ini kemungkinan akan confirm dia break dari EMA 50-nya, tetapi masih ada resisten psikologis di 8.000 dan resisten 8.300, 8.250, seperti itu. Kalau dia mampu breakout dari EMA 200, let's say di 8.300, maka dia confirm atau menunjukkan tanda-tanda dia akan reversal. Tapi kalau seandainya dia masih tertahan di level 8.000 bahkan 8.200, maka teman-teman mendingan wait and see dulu, karena ada potensi dia turun kembali, minimal retest ke EMA-nya lagi di sekitar 7.700, 7.800, seperti itu. Dan sayang kalau teman-teman buy on breakout atau ketika fast breakout di 8.200 atau 8.100 seperti itu, kemudian dibawa turun kembali ke 7.800 atau 7.700, kan sayang, seperti itu. Itu untuk analisa saham Unilever dan ICBP. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.